Mahaguru saya, Profesor Edi Baskoro, terima kasih sekali Anda untuk kesekian kalinya merendahkan diri Anda untuk mau hadir di forum yang penuh dengan kebingungan ini. Di sini. Nah, hari ini bahkan Anda bicara sesuatu yang konkret, yang nyata, yang sudah diproklamirkan, yaitu Hari Matematika Nasional, yang baru saja kita rayakan bersama atau tidak kita rayakan bersama. Pokoknya tanggalnya sudah lewat 15 Juli. Yes, 15 Juli, betul. Ini adalah hari pertama ini hari yang pertama ya, betul. Monggo, Prof. Edi, Anda silahkan memberi wejangan kita tentang apa sebenarnya Hari Matematika Nasional ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih ini Pak Jaya, terima kasih sudah diundang kembali di talk show Pak Jaya. Ini suatu kehormatan bagi saya. Ini luar biasa, ini Pak Jaya yang mempunyai concern sangat luar biasa kepada matematika dan juga kepada sains ya secara umum. Ini saya apresiasi pada Pak Jaya. Ya, Hari Matematika ini kita cetuskan itu memang baru-baru saja ya, setahun apa 2 tahun yang lalu kita bersepakat untuk menentukan suatu hari yang penting ya, yaitu Hari Matematika Nasional. Ya, tujuannya tidak lain ingin meningkatkan apresiasi dan awareness terhadap ya perkembangan matematika ya, terhadap penguasaan matematika di tingkat nasional ini, karena matematika ini sangat-sangat penting untuk dikuasai dan juga sangat-sangat penting untuk diberikan perhatian kepada dari baik itu dari masyarakatnya maupun dari pemerintahnya. Jadi karena itulah kita mencoba membuat ya peringatan setahun sekali. Ini juga kita terinspirasi dari Hari Matematika Internasional. Jadi setiap tahunnya kita juga memperingati Hari Matematika Internasional di bulan Maret, tanggal 14. Jadi kalau Pak Jaya ingat bilangan irasional pi ya, yang kalau dituliskan dalam desimal itu tidak putus-putus begitu ya, desimalnya begitu ya, tidak berulang maksud saya begitu ya. Tapi kalau diambil hanya 3 angka itu 3.14 begitu ya. Nah, jadi 3.14 inilah dijadikan Hari Matematika Internasional. Jadi 14 itu tanggalnya, 3 itu bulannya. Jadi 14 Maret. Nah, sama tujuannya tidak lain adalah meningkatkan awareness terhadap pentingnya matematika di kehidupan dan juga dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan. Jadi itu adalah maksud kita memperingati Hari Matematika Nasional ini. Dan kita peringati kemarin itu di Bengkulu Pak Jaya. Jadi kita mengadakan kongres ya matematika Indonesia dan sekaligus menyelenggarakan konferensi nasional matematika yang ke-22. Dan dihadiri oleh, saya surprise kemarin sangat banyak sekali, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang hadir pada konferensi dan kongres 2 hari yang lalu ya, tanggal 15 dan tanggal 16 Juli. Nah, di situ juga kita tidak hanya konferensi nasional, tapi juga ada workshop-workshop dan juga pertemuan-pertemuan ilmiah satelit ya, yang mengikuti acara tersebut. Jadi ada workshop tentang pembelajaran matematika, workshop tentang penyusunan kurikulum, workshop tentang pengembangan ilmu aktuaria dan lain-lainnya. Jadi
ya saya merasa bersyukur penyelenggaraan atau peringatan perayaan Hari Matematika Indonesia yang pertama kali kita selenggarakan ini berhasil dan sukses lah. Itu Pak Jaya. Jadi Prof. Edi merasakan ada gregetnya ya. Itu ya. Awareness itu kan agak terlalu lunak itu. Tapi greget itu tapi menarik sekali. Nah, kenapa kemudian Anda memilih atau Anda semua masyarakat matematika ini milih tanggal 15 Juli? Oke, 15 Juli ini kembali pada hari lahirnya Himpunan Matematika Indonesia. Itu tahun 1976, jadi sudah sangat lama. Jadi alhamdulillah ini sudah berumur 48 tahun ya. Sudah hampir 50 tahun. Jadi hari lahir itu diperingati, dirayakan sebagai Hari Matematika. Hari Matematika Nasional. Betul. Itu waktu tahun 76 itu Prof. Edi sudah terlibat? Belum. Jadi yang membidani himpunan tersebut itu ya senior-senior kita. Dulu ada Prof. Ahmad Arifin dari ITB, Prof. Suparno dari UGM, dan Prof. Diran ya dari kalau Diran, Prof. Diran ini dia bukan orang matematik tapi orang mesin, teknik mesin dari ITB, dan dia sangat konsen sekali terhadap pengembangan matematika. Jadi yang mendirikan himpunan ini tidak hanya para matematikawan tapi juga para saintis ya yang juga mengembangkan matematika dalam keilmuannya. Jadi itu dan menggunakan matematika dalam keilmuannya. Jadi sebetulnya tadi Profesor siapa yang dari teknik mesin tadi namanya? Profesor Diran. Bukan Dirak, Diran. Bukan Dirak. Ya, Diran. Ya, Oke. Ya. Profesor Diran ini saya justru sudah rupanya beliau menganggap bahwa sebetulnya sains dan matematika itu entitas yang sama betulnya. Nah ini loh yang saya mau tanya pada Profesor, kenapa kok matematika ini diletakkan di luar sains? Oke. Tadi juga Prof sampai lalu juga bahwa ini para matematician ini dan para saintis juga dibedakan. Nah, padahal kan kalau menurut saya ya bagi awam itu kan bahasa sains itu kan kalau nggak ada matematika nggak bunyi kan, Pak? Betul. Ya seperti E sama dengan MC kuadrat. Einstein mau ngapa kalau nggak pakai itu? Jadi memang sains dan matematika nggak bisa dipisahkan, Pak. Bahkan juga dengan ilmu-ilmu yang lain ya, matematika dengan ilmu yang lain juga tidak bisa dipisahkan karena olahraga juga nggak bisa loh. Exactly. Tanpa nggak bisa. Tanpa matematika. Sepak bola ini kalau tanpa matematika kita tahu golnya berapa kan nggak tahu. Ya. Nah, berkaitan dengan matematik dan sains ya. Kalau dari sisi subjek memang berbeda ya antara matematika dan sains itu. Kalau tapi kan ya sama aja. Alam kalau itu, fisika dengan kimia beda. Tapi kan betul. Tapi in general sains alam itu objeknya adalah bergantung pada ruang dan waktu. Kalau kita akan mengamati gen, mengamati apa saja, misalnya kimia ya, itu selalu bergantung dengan alam, waktu dan ruang. Akan tetapi ya untuk subjek matematika itu sama sekali tidak bergantung waktu dan ruang. Iya. Dan subjeknya juga tidak jelas karena abstrak ya. Jadi kalau dari sisi subjek dua hal ini berbeda. Yang satu bergantung pada ruang dan waktu, ya. Matematik ini karena abstrak subjeknya jadi tidak jelas, tidak begitu jelas.
Itu satu yang saya pahami. Yang kedua berkaitan dengan metodenya, metode untuk mendapatkan pengetahuan dalam matematika dan sains itu berbeda. Untuk sains alam itu metodenya observasi atau eksperimen. Seorang astronomi kalau ingin mendapatkan temuannya, itu dia harus melakukan metodenya dengan observasi. Ini astronomi yang tidak teoritis ya Pak ya, ya tidak teoretikal ya. Ada fisikawan juga ada yang teoritikal, ada yang eksperimen ya. Nah, fisika, kimia, biologi itu semua temuannya disediakan atas eksperimen sebagian besar ya. Saya tidak bicara tentang fisika teori, kimia teori ya. Karena kalau fisika teori dan kimia teori sama dengan matematika. Nah, kalau matematika metodenya dengan deduktif. Ya. Jadi dengan deduktif, berpikir logik ya dengan deduktif. Ya, membangun deduktif atau seduktif. Deduktif. Ya. Karena kalau saya terpesona oleh seduktifnya matematika itu, saya pikir seksi banget. jadi matematika itu ya, hasilnya teoremanya dihasilkan melalui proses deduktif yang didasarkan pada aksioma ya. Jadi aksioma ya dan teori-teori sebelumnya ya. Nah, itu gini Pak, oke ya. saya loncat ya, dan maaf satu lagi saya belum selesai. Iya. Nah, setelah kita menemukan pengetahuannya ya berkaitan dengan matematik atau sains alam, itu status dari temuannya itu berbeda antara matematika dengan sains alam. Kalau sains alam hasil temuannya itu ya umurnya bisa jadi tidak panjang. Artinya bisa berubah, bisa terbuka untuk direvisi, dikoreksi dan sebagainya. Karena tadi hasilnya didasarkan atas eksperimen dan juga atas observasi. Bisa jadi ya dengan alat yang lebih canggih, yang lebih bagus, maka hasilnya akan beda. Ya. Jadi status dari pengetahuannya yang dihasilkan itu berbeda. Jadi bisa direvisi, bisa tidak langgeng, tidak kekal begitu ya. Akan tetapi matematika itu kalau kita bicara tentang kebenarannya itu langgeng. Hukum Pitagoras misalnya ya, untuk segitiga siku-siku ya, A kuadrat sisi pertama ditambah dengan sisi kedua B kuadrat yang saling menyiku ya, itu ya akan sama dengan C kuadrat ya, sisi miringnya konstan ya. Itu ya hukum yang dilahirkan oleh Pitagoras misalnya, itu akan langgeng sepanjang aksiomanya dipenuhi gitu ya. Nah, ini dia Pak. Tetapi untuk sains alam tadi itu hal-hal yang kita peroleh dari penelitiannya itu ya kebenarannya belum tentu ya langgeng. Ya. Bisa ya. Apalagi suatu saat bisa dikoreksi atau bisa direvisi. Itu. Jadi dari tiga aspek ini antara matematika dan sains itu berbeda. Akan tetapi ya mempunyai kaitan yang sangat-sangat kuat. Karena itu ya misalnya di berbagai universitas itu antara matematika dan sains disatukan menjadi satu fakultas. Tapi ada juga kalau yang sudah besar ya berpisah antara matematika dan sains. Ya, tapi itu hanya semacam manajemen ya. Kalau menurut saya ya antara terpisah dan menyatu itu sesuatu yang berbeda ya. Dari sisi keilmuan ya itu tadi. Kalau saya lihat metodenya, subjeknya, kemudian status pengetahuannya memang berbeda antara kedua hal itu. Oke, begini,
Saya itu kalau ketemu Profesor Iwan Pranoto, Oh ya. itu selalu kita itu berdua itu senyum-senyum gitu. Saya bilang, matematika ini apa bukan filsafat? Ya. Iya toh. Ya. Menurut saya filsafat itu. Filsafat ya, saya kira Kan ya, sudah saya masuk kira. ini apa yang disebut metafisika itu kan. Betul. Ya ini kalau sebab setelah saya dengan secara dangkal menyelami gitu, saya nggak bisa mempelajari tapi menyelami gitu. Ini kok rasanya filsafat ya anunya semua ini. Jadi tadi itu makanya aksioma itu kalau di agama apa itu nggak sama dengan dogma, Pak. Ya, oke. Baik, jadi memang dalam membangun teori kita harus mulai dari titik awal. Nggak bisa kita terus-menerus mempertanyakan sesuatu itu. Iya, kalau nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa bergerak, ya. nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Ya. Misalnya saja di teori graf, ya, atau di geometri juga, di geometri itu titik, ya, itu sesuatu elemen yang nggak bisa kita definisikan, ya titik, gitu kan. Tapi begitu garis, oke, kita bisa definisikan. Oh, garis itu adalah sekumpulan dari titik-titik. Atau kalau di graph teori, garis itu adalah suatu elemen yang terdiri dari dua titik. Kalau gitu, misalnya loncat Pak, 14 tadi, 3 14 itu, ya, itu aksioma juga. Bilangan P. Karena kan Bapak nanti bilang itu kan diputus. Kalau kita mau jalan kan nggak akan berhenti, Pak. Iya. Nanti harinya kan, infinitas. Ya. Jadi memang kalau bilangan P tadi memang itu sifatnya suatu bilangan yang irasional. Dan ya kenapa kok dibilang irasional? Padahal kan rasional. Itu kan penghinaan, Pak. Maksudnya, betul. Artinya yang lain tuh. Maksudnya irasional itu tidak bisa ditulis menjadi A per B. Bukan rasio, tapi perbandingan A per B. Jadi suatu bilangan dikatakan bilangan irasional kalau tidak bisa ditulis sebagai A per B. Ya. Nah, A per B. A per B. Misalnya saja, ya, bilangan. Lucu, matematika ini humornya tinggi, Pak. Gitu. Humor Jadi tinggi. irasional di situ bukan berarti tidak logis, Iya. tapi tidak bisa ditulis dalam bentuk A per B. Itu bilangan irasional yang kita definisikan. Kenapa? Ya. Kalau 3, 1, 4, kalau dipaksakan aja pakai dogma gitu. Nah itu, ya memang ada nyatanya Pak, bilangan itu. Jadi kalau saya punya segitiga, yang siku-siku ya, yang ininya 1, ya, sisi pertamanya 1, sisi tegaknya 1, sisi horizontalnya 1, gitu. Maka garis miringnya ini, panjangnya ini akar 2. Akar 2. Dan akar 2 ini bukan bilangan rasional. Jadi dia eksis dalam kehidupan kita. Gitu. Bukan kita buat, bukan. Dia ada. Gitu. Jadi kalau saya bicara tentang bilangan bulat saja atau bilangan asli saja, tidak cukup. Karena ada sesuatu tadi yang panjangnya tidak bulat dan juga tidak pecahan. Kalau nggak salah, angka irasional ini juga akar -2. Akar -2 itu bilangan imajiner. Lain lagi. Imajiner dan kompleks, ya. Akar -1. Kenapa nggak irasional kok imajiner? Ya, karena ya, maaf, ya. Jadi ya memang bilangan kompleks itu juga eksis, juga ada.
salah satu buktinya itu yang hukum Schrödinger ya. Hukum Schrödinger itu ada bilangan imajinерnya itu. Bilangan. Waduh, kalau ngomong Schrödinger pusing saya Pak. Itu dia salah itu satunya. Ya. Aduh, makin saya pelajari makin saya nggak ngerti. Makin jauh. Tapi seneng Pak. Ya. Saya bangga kalau gagal paham itu bangga saya Pak. Bukti kalau memang pikiran manusia itu kok nggak bisa ya Pak ya memecahkan misteri. Oh banyak Pak. Ya toh itu. Mathematical mystery banyak sekali yang belum kita bisa pecahkan. Misalnya saja yang paling sederhana Pak ya, itu Goldbach conjectures, yang namanya Goldbach conjectures ya. Konjektur itu. Ya, konjektur dari Goldbach. Sederhana konjekturnya. Goldbach mengatakan setiap bilangan bulat genap, ya, bilangan bulat yang genap, ya, yang lebih besar daripada 2, ya, itu selalu bisa dituliskan menjadi penjumlahan 2 bilangan prima. Nah, misalnya saja Pak ya, misalnya saja 8. 8 itu 3 tambah 5, ya. Jadi 3 bilangan prima, 5 bilangan prima, ya. Jadi 8. 10, oh banyak malah. 5 tambah 5, 3 tambah 7, ya toh? Ya. Terus apa lagi? Masih ada lagi nggak yang nggak ada lagi? Ya, oke. Ya? Apa buat itu, nah, itu ya setelah kita periksa dengan kemampuan komputasi selain apa namanya by analitik ya, dengan komputasi yang ada saat ini, itu kita sudah mencoba sampai 4 kali 10 pangkat 18 semua bilangan genap itu selalu bisa dituliskan menjadi penjumlahan 2 bilangan prima. Jumlahnya tadi itu? Ya. Jadi kalau nggak percaya hitung sendiri. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Betul. Ambil saja bilangan apa saja selama masih kurang dari 10 pangkat 18 tadi. Itu masih bisa terbukti ya. Ya, baik komputasi ya. Baik komputasi, baik analitik beberapa ya. Nah, akan tetapi manusia di dunia ini masih belum tahu cara membuktikan itu. Gitu ya. Jadi ini masih misteri salah satunya. Yang paling sederhana, saya bisa menerangkan problem ini ke siapa saja, baik ke tukang beca atau ke pedagang sayur dan sebagainya. Tapi permasalahan ini sampai saat ini, mulai dari zaman dulu sampai saat ini belum bisa dipecahkan. Mulai dari zamannya Goldbach. Kalau Riemann. Oh iya, sama juga. Itu salah satu bagian persoalan yang terbesar pada abad ini, Riemann conjecture. Ya. Okay. Tapi banyak yang nggak pusing. Riemann, mereka bilang ngapain sih? Itu menjadi motivasi kita juga untuk belajar, gitu Pak ya. Nah, terus ada satu lagi yang juga menarik ini. Mungkin Pak Jaya juga pernah mengetahui itu, namanya twin prime problem. Jadi kalau bilangan prima itu ada twinnya, ada yang kembar, seolah-olah kembar. Artinya kembar itu dia saling dekat, selisihnya cuma 2, karena ganjil-ganjil kan ya. Jadi bilangan prima yang selisihnya cuma 2 ya, 2. Nah, contohnya itu misalnya berapa? 11 dengan 13 ya. Nah, itu kan berdekatan ya. Nah, itu yang disebut bilangan twin prima gitu kan. Nah, yang sepasang ini ya. Terus mana? 17, 19. Ini juga bilangan prima twin ya, prima kembar dan seterusnya. Nah, ini dikonjekses ya oleh orang, banyaknya itu tak hingga banyaknya. Suatu yang luar biasa kan. Bilangan prima saja sudah sangat sedikit ya, sangat rare. Kalau semakin besar, semakin susah kita mencari bilangan primanya. Tapi kita bisa menunjukkan banyaknya bilangan prima itu tak hingga banyaknya. Banyaknya bilangan prima itu. Tapi untuk twin prime tadi ya masih
menjadi pertanyaan. Apakah betul adanya itu juga tak hingga banyaknya? Nah, padahal kan seolah-olah kan probability-nya kalau semakin besar semakin kecil ya. Tapi semakin kecil. Pak, gini ya, karena kita bicara angka prima. Ya. Apakah setiap angka prima itu apabila diangkat 2 itu tetap prima? Tidak selalu. Tidak harus prima, ya. Tidak selalu. Jadi tapi perkataan Anda ini loh yang saya bikin jengkel itu, kok tidak selalu. Nah itu maksudnya apa? Jalurnya itu apa? Kok ada bisa? Dan misteri, kenapa kok tidak selalu? Ya. Itu yang sejak dulu sebenarnya tokoh-tokoh besar itu ingin mengetahui. Tapi juga belum tahu formula bilangan prima itu secara eksplisit. Ya, termasuk Mersenne. Itu kan begitu kan. Jadi, wah, saya ingin punya formula gitu yang kan, yang berlaku untuk bilangan prima semuanya. Nggak bisa. Ternyata nggak mudah. Ya. Nggak mudah atau nggak bisa? Nggak bisa. Ada satu tapi Mersenne number namanya, ya. Nah, Mersenne number ya 2 pangkat n ya min 1 ya. Nah, kalau n-nya bilangan prima ya saya cari 2 pangkat n min 1. Nah, itu bilangan Mersenne. Kalau dia prima, baru kita sebut bilangan prima Mersenne. Tapi tidak selalu menghasilkan bilangan prima. Nah, gitu. Jadi formulanya sederhana, tapi ternyata tidak selalu menghasilkan bilangan prima. Nah, itu. Nah, tapi, apakah konstan itu ada, Pak? Untuk mencari bilangan prima yang besar, kebanyakan sekarang ini ya, yang di tabel bilangan prima besar itu kebanyakan dari Mersenne number tadi. Oh, iya, karena mudah komputasinya. Tinggal dicek apakah dia itu bilangan prima atau bukan. Gitu. Nah, Anda percaya kuantum komputer? Iya, ya, satu gagasan yang saya kira gagasan biasa. Tapi ya. Apakah bisa diwujudkan, Pak? Wong kuantum sendiri meleset terus, mencotot terus lah. Gimana mengkomputasi sesuatu yang nggak pasti itu, Pak? Iya, ya ini pandangan di saat ini itu ada yang pro, ada yang kontra ya. Baik itu di kalangan matematik juga, di kalangan fisik juga ya. Saya ya pernah mengundang salah satu tokoh di matematika bicara tentang quantum computing. Dan saya tanya bagaimana menurut pandangan dia. Wah, ini masih jauh. Kalau kita ingin merealisasikan, mungkin masih perlu sekian tahun, masih lama. Ya, sama seperti apa kita bisa mengetahui galaksi yang terdekat dengan kita juga masih jauh gitu kan. Duh, sampai sekarang sebetulnya kalau kecepatan suara kita bisa buktikan. Tapi kecepatan cahaya buktikannya gimana, Pak? Apa nggak pikir ya wes kapusono aku gitu loh karena gimana cara itu loh konstan itu ada nggak, Pak? Ini saya tidak tahu ini kalau berkaitan dengan kecepatan konstan, Pak. Ya, gembremnya profesor itu menurut saya itu jawaban yang paling bijak, Pak, itu. Yang paling bijak. Jadi ya Bapak kan mengakui bahwa akhirnya dibandingkan dengan alam semesta ini, otak kita ini kan nggak ada artinya, Pak. Iya tuh. Cuma kita memang harus terus, Pak, berjuang mendekatkan kesempurnaan itu. Tapi nggak mungkin. Ya. Tapi nggak apa-apa. Itu seperti kuda yang dikasih rumput itu, supaya dia terus jarak gini. Dan ini nggak akan ketemu. Ya, kalau kita pikir ya, Pak. Ya. Masalah Seno, itu paradoks Seno, Achilles yang lari kejar-kejaran sama siapa? Sama kura-kura. Sama kura-kura. Dah saya pikir,
Ya kan ya nggak nyampe-nyampe ya. Katanya nggak nyampe-nyampe, padahal kan ya nyampe kan. Nah, sama seperti pi, Pak. Ya. Loh kan sebetulnya pi yang bisa diukur kan. Tapi kalau repot-repot muter-muter sampai pakai 3,14 terus. Padahal kan kalau kita ukur ya itu pi itu ya sudah itu kan. Nah itu apa sebetulnya Pak, kita ini apa kita tidak dipermainkan oleh logika kita sendiri. Kalau kita mau bicara tentang Bertrand Russell kan kan beliau kan sudah melebur antara logika dengan matematika kan dilebur jadi satu. Iya. Yang Bapak bilang ditentang banyak orang juga kan. Betul. Ya, jadi memang konsep ketainggaan itu ya itu memang ya kita harus memahaminya dengan ya apa ya, dengan seksama ya, dengan baik ya, dengan keimanan, dengan keimanan. Ya. Ya keimanan matematikal kan. Betul, menurut saya keimanan tidak harus religius kan. Kayak ini kan kita kalau kita tidak punya keimanan, kita tidak percaya aksioma, ya nggak jalan udah. Belief matters. Belief, ya. Betul. Ya, jadi seperti pada saat awal Bertrand Russell itu mengusulkan himpunan ya, konsep himpunan ya, untuk ya mendasari semua matematika teori matematika begitu ya. Nah, jadi beliau mencoba menunjukkan bahwasanya ketainggaan bilangan real itu nggak sama ternyata. Ya, jadi kalau bilangan real kita pandang sebagai suatu himpunan, gitu kan? Ya, itu nggak sama dengan himpunan dari bilangan bulat atau bilangan asli, gitu ya. Jadi ketainggaannya itu lebih tinggi ya bilangan real itu. Ya. Nah, tapi kalau bilangan asli dan bilangan bulat itu ketainggaannya sama, similar karena kita bisa padukan semua anggota yang di bilangan asli dengan bilangan bulat, baik positif dan negatifnya begitu ya. Ya, itu bisa kita padukan satu sama lain ya. Jadi kita bisa membuat satu pemetaan di situ. Nah, akan tetapi untuk bilangan real nggak bisa. Bilangan real lebih tinggi ya ketainggaan itu. Ya. Nah, di awal banyak tentangan tentang hal itu. Karena seolah tidak masuk logika begitu, ya nggak masuk pada saat itu ya. Barangkali mungkin kalau sesuatu yang baru sekarang ini ditawarkan di sini, ya seperti tadi quantum computing itu ya kan, ya ada dispute, ada kontra, ada dialog di situ ya. Itu sesuatu yang wajar saya kira ya. Nah, tapi setelah landasan itu ditelorkan begitu ya, dibangun, ya baru sampai sekarang sudah kita menyadari tentang hal itu, kebenaran dari hal itu gitu ya. Iya, nah ini Pak, saya dari dulu juga dihantui waktu saya pertama diajar ilmu ekonomi. Ya. Itu kan saya diberi ya tadi aksiomanya itu adalah ceteris paribus. Itu terus terang saya ketawa Pak, saya ini dibohongi atau gimana? Ceteris paribus itu kan menyatakan bahwa teori ini hanya benar apabila lingkungan tidak berubah, konstan tadi. Ya. Lah mana aja lingkungan nggak berubah Pak? Dia yang satu-satunya tidak berubah kan perubahan. Ya ini. Nah Pak, apakah ceteris paribus ini juga berlaku untuk ilmu yang disebut bukan ilmu sosial seperti fisika? Nah, kuantum itu kan seperti itu. Teori relativitasnya Einstein itu kan mengakui adanya kenisbian. Nah ini yang menghantui saya Pak. Apakah nggak sebetulnya kita ini sedang gubet begitu loh Pak, mengejar ekor kita sendiri gitu. Ya karena saya pernah bikin kartun begini Pak, seekor ular. Itu saya itu mau memakan ekor saya sendiri. Kemudian saya begini, kemudian saya mulai makan, nyam, akhirnya hilang. Karena kan saya makan semua Pak itunya.
apakah absurditas ini itu sebetulnya hadir di peradaban manusia ini? Ya, kalau ya ini memang pesimis, Pak, yang pesimis semua terdengarnya. Ya, saya tahu. Nah, kalau memang ini apa pembicaraan kita ini kita bicarakan kan semua bunuh diri semua nanti Pak, jangan. Ya, tapi sekarang saya minta dari orang yang dilatih betul-betul, digembleng di dalam ilmu yang disebut eksakta ini. Kan eksak itu kan tidak ada ampun, tidak ada kompromi. Ya, anunya itu harus begini, gitu kan. Nah, itu gimana pendapat? Ya, saya sedikit tidak sependapat dengan Pak Jaya tentang syukur alhamdulillah matematika itu sebagai ilmu eksakta. Oke, jadi sekali lagi begini Pak. Tadi kebenaran memang yang dihasilkan oleh matematika itu kebenaran yang langgeng. Akan tetapi ini kebenaran ini didasarkan atas satu aksioma yang mendasarinya itu, ya. Kalau aksiomanya ini diubah, ya, maka akan muncul kebenaran-kebenaran yang lain, gitu Pak ya. Terima kasih. Nah, sehingga matematik ini jadi artinya kita memang kita pandang sebagai ilmu yang fleksibel sebenarnya. Jadi kita dilatih untuk berpikir, untuk menghasilkan sesuatu berdasarkan asumsi-asumsi yang kita definisikan. Filsafat. Ya. Ya. Jadi karena itu kalau saya melihat bahwasanya matematik itu sesuatu yang ya tadi kalau harus eksak begitu 2 tambah 2 harus sama dengan 4 ya nggak selalu. Ya kesepakatan kan? Ya kesepakatan. Selama kita sepakat. Kita bergantung pada asumsinya tadi, pada aksiomanya tadi ya. Jadi kalau aksiomanya itu diubah, sudah selesai. Kita mempunyai dunia baru. Kita mempunyai lapangan baru. Sekarang kita ngomong kan kita sepakat bahwa saya itu saya. Ya. Profesor Edi itu Profesor Edi. Ya. Tapi kalau kita sepakat Profesor Edi itu Jaya Suprana dan saya ini Profesor, ya sudah, ya. Bapak kenal Chomsky, Noah Chomsky. Noah Chomsky, ya. Linguistik. Tapi menurut saya beliau sangat matematikal. Okay. Itu saya senang Pak, sebab dia gila sudah. Gitu, saya juga tahu Anda masuk sebenarnya golongan gila itu, cuma Anda menyandang profesor, jadi Anda kan aman. Mempertahankan kegilaan. Profesor itu hanya ada di universitas, Pak. Ya, jadi karena profesor itu kan suatu jabatan ya, bukan gelar. Jadi tidak harus digunakan di setiap event. Tapi kalau saya ya karena saya dibesarkan di kebudayaan Austria, Jerman. Profesor itu adalah gelar kehormatan, Pak. Gelar kehormatan. Jadi saya ketemu siapapun di sana, kalau saya menghormati orang itu, saya sebut dia Herr Profesor atau Frau Profesor. Ya, itu dan menurut saya lebih cenderung itu, Pak. Ya. Itu profesor itu satu kehormatan bergantung bahwa pada culture-nya ya, Pak. Iya, mana tergantung karena memang Anda orang-orang yang layak dihormati. Dan pengakuan Anda bahwa keterbatasan itu sangat terhormat, Pak, bukannya memalukan. Ya kan orang ya ojo ngaku. Tapi Anda sangat terhormat. Ya ini kebetulan ada tamu kita di sini. Dia itu gini, Pak, saya akan ceritakan peristiwa lucu sekali. Kita dengan beliau itu, Pak Osmar itu berdiskusi tentang three body problem. Nah, Bapak sudah ya, ini kan perdebatan yang mubazir sebetulnya ya, karena itu kan sesuatu yang ya gimana dibilang ada ya ada, kalau dibilang enggak ada ya betul enggak ada problem itu kan. Itu problem yang kita ada-adakan. Nah, dia akhirnya pulang ketemu istrinya. Kemudian dia dengan bangganya bilang, saya tadi berdebat diskursus dengan Pak Jaya Suprana tentang three body problem. Istrinya dengerin tentang dia panjang lebar gitu. Nah, sudah. Anakmu mau disekolahkan di mana? Nah, bagaimana Anda melindungi
ilmu Anda. Ini ya Pak, kalau kita ngomong-ngomong gini itu banyak yang nganggap ngomong apa sih? Apa gunanya? Apakah beras akan turun harganya? Kan suka enggak ya dunia. Nah, bagaimana Pak melindungi ilmu Anda? Ya ini saya juga punya di musik. Itu selalu saya mempertahankan manfaat musik itu. Bagaimana Pak? Ya. Nah ini ada kaitannya sama Hari Matematika Nasional. Betul. Apa gunanya Pak kita punya Hari Matematika Nasional? Ya, itu salah satu tadi Pak tujuan Pak ya. Jadi selain tadi untuk meningkatkan awareness itu juga ya, tapi juga untuk melakukan pembinaan, ya toh. Jadi ya tidak hanya pada Hari Matematika Nasional itu saja kita melakukan itu, tapi kita lebih mempromosikan ya kalau pada saat itu ya. Tapi sehari-hari seperti saya sebagai dosen di universitas ya, dalam tadi menurunkan ilmunya tadi itu ya, nah itu bisa melalui ya fungsi dari pengajaran, kemudian menyebarluaskan ilmu-ilmu kita ini ya dalam bentuk sajian di konferensi, di forum ilmiah, itu sesuatu yang lazim kita lakukan. Jadi dengan begitu keilmuan kita akan selalu hidup gitu ya. Dan juga melalui bimbingan-bimbingan di program master, program doktor, dan juga program S1 ya. Ini merupakan sesuatu yang mekanisme yang bisa mengembangkan, tidak hanya menurunkan saja pengetahuan yang ada saat ini, tapi bahkan mengembangkan itu ya. Bisa jadi memberikan siap kesempatan ya, pada generasi muda itu bisa mengembangkan lebih luas, lebih dalam. Jadi Bapak Profesor Edi ini siap untuk nelayan-nelayan kita, kan nggak butuh Riemann konjektur, kan nggak butuh kan. Tapi Anda siap untuk menciptakan suatu keilmuan yang bermanfaat untuk beliau. Ya, betul. Jadi tidak hanya bermanfaat pada matematika itu sendiri, tapi juga pada bidang lain dan juga pada kontribusi pada pemecahan masalah-masalah yang ada. Termasuk pemilu. Kehidupan. Exactly. Iya toh. Pemilu. Bagaimana mendengarkan ilmu secara jujur, sejujur mungkin. Pengelolaan sampah, misalnya seperti itu ya. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita kontribusikan ke arah sana ya. Jadi matematik ada di mana-mana Pak. Iya, makanya is everywhere. Pemenang Nobel untuk ekonomi yang itu siapa? Yang dijadikan film itu kan betul itu kan matematik kan itu sebetulnya. Iya. Tapi karena Nobel tidak punya tidak punya jenis matematika, maka dimasukkan ke ekonomi. Betul. Tapi itu kan matematika terapan untuk dalam bidang ekonomi, betul. Ya. Bahkan sekarang ada ilmu bagaimana menipu rakyat dengan statistik. Kan? Dan judi online gila Pak, gila. Iya. Ya, tapi itu sudah. Saya punya teman Pak. Penyalahgunaan itu. Nah begini, saya punya teman, dia itu mempelajari matematika dan dia sangat percaya kepada probability. Ya. Akhirnya dia main judi, dia gunakan itu. Tapi terbukti nggak selalu menang. Itu nggak konstan lah. Prof Edi, waktu yang membuat, kalau saya ngobrol dengan Anda saya kira wayang kulit kalah panjang Pak. Tapi waktu yang membatasi, saya terima kasih sekali. Anda sangat orang yang sangat humble dan berkenan merendahkan diri Anda, betul seperti saya bilang untuk menjawab pertanyaan saya yang buatan itu ya semua. Tapi saya yakin karena sifat pertanyaan saya kan dangkal, maka apa yang belum saya tanyakan tapi menurut Prof Edi penting untuk kita ketahui terkait dengan
Hari Matematika Nasional. Monggo. Ya, kalau kita lihat perannya matematika di kehidupan, itu saya kira tidak ada orang yang menyangka lagi bahwasanya matematika itu sangat penting. Walaupun matematika itu seringkali perannya tidak terlihat. Ya. Karena apa? Karena kebanyakan ya masyarakat atau orang itu melihat sesuatu itu dari covernya. Misalnya saja, ya, kita dengan yakin misalnya ya bahwasanya percakapan kita di handphone itu ya tidak ada orang yang mendengar kecuali orang yang kita ajak ngomong, ya. Jadi sistem keamanan cybernya itu benar-benar kita yakin itu aman. Ya. Nah, kalau kita melihat itu, seringkali wah ini berkat orang-orang engineering, ya, berkat orang-orang informatika, gitu kan, bisa melakukan pengamanan data dan sebagainya. Ya, dari covernya itu, ya, orang melihat oh, wah ini kemajuan informatika, kemajuan teknologi informasi dan sebagainya. Kalau kita lihat ke dalam, ya, sistem keamanan ini bisa terjadi, bisa terlaksana dengan baik karena beliau yang prima, karena mathematics, ya. Jadi banyak sistem kriptografi, ya, pengamanan data dan sebagainya yang handal saat ini itu banyak didasarkan atas mathematics, dan itu tidak banyak orang tahu. Ya. Ya. Nah, tadi saya katakan mathematics is everywhere, ada di mana-mana sebenarnya. Tapi keberadaannya tidak selalu diketahui oleh orang. Awareness saja. Ya. Karena itulah, ya, kita perlu terus-menerus memberikan atau mempromosikan mathematics, baik ya terutama untuk anak-anak muda, anak-anak yang mulai dari SD ya, sampai ya dewasa nanti. Ya. Dan juga ya, yang paling penting lagi satu lagi, ya, yaitu menyampaikan pentingnya matematika ini, penguasaan matematika kepada pemerintah, agar pemerintah ini bisa memberikan ya dana alokasi yang ya atau dan perhatian yang besar gitu terhadap perkembangan matematika. Saya ingat kejadian ya tahun berapa, 75-an atau berapa itu ya, pada saat itu Amerika ya itu merasa kecolongan karena Rusia sudah berhasil meluncurkan Sputnik keluar angkasa, ya. Jadi Amerika kecolongan, kok kita sudah didahului oleh Rusia, ya. Ya, pada saat perang angkasa, ya, saat itu perang dingin, ya, angkasa. Nah, terus apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika saat itu, John Kennedy? Dia katakan kepada Kongres, yang dipersoalkan bukan engineeringnya, bukan kemajuan teknologinya, tapi what's wrong with our mathematics education. Ya, jadi what's wrong with our mathematics education? Itu yang dipersoalkan, karena mereka tahu bahwasanya semua inovasi, semua teknologi baru, ya, yang kita hasilkan sebagian besar, apalagi itu yang advance, pasti akan didasarkan pada mathematics. Nah, karena itu yang digugat pada saat itu adalah pendidikan mathematicsnya. Itu. Nah, jadi melalui Hari Matematika Nasional ini, sebetulnya apa yang Prof ceritakan itu
juga secara implisit diungkap di satu film yang judulnya Hidden Figures. Bapak pasti nonton. Ya. Ya tuh di situ dengan sangat indah disebutkan bahwa peluncuran itu kalau nggak pakai perhitungan matematika nggak jalan. Ya. Mungkin mati semua itu ya. Tapi karena perhitungan matematika yang kebetulan tepat dan benar, itu mereka selamat semua. Itu saya akui, dan sebetulnya saya nanti kalau pulang ke rumah, ada kata saya selamat pun, itu karena perhitungan matematika pada mesin-mesin mobil saya dan perhitungan matematika pada driver saya itu kebetulan mendukung. Tapi kalau keliru, ya mati saya sudah. Gitu. Jadi Anda benar sekali Pak, bahwa matematika hadir. Loh, sekarang denyut kita pun kan hitungan normalnya kan dihitung juga lewat matematika. Otak kita semua ini kan metabolismenya dengan perhitungan diagnosa tanpa diagnosa kedokteran tanpa matematika nggak jalan Pak. Iya, nggak jalan. Betul. Iya. Walaupun ya itu nggak akurat, tapi minimal ada pegangan kan. Kalau nggak ya ngawur aja. Terima kasih Prof. Edi Baskoro. Tepuk tangan untuk Prof. Edi. Terima kasih. Prof, ini adalah yang keberapa saya nggak tahu, tapi Anda koleksi aja. Ucapan terima kasih dari Jaya Institut untuk Prof. Edi dengan tema Hari Matematika Nasional. Monggo. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih Prof. Edi.